Selain itu, dalam podcastnya Denny Sumargo, Novi ini itu juga jelasin sendiri tanggapannya setelah dilaporin sama si Agus. Si Novi itu ngaku kalau dia itu nggak takut sama laporan yang dibikin sama si Agus dan pengacaranya, tapi malahan sedih ngelihat perilaku Agus yang sekarang. Kalau ngelihat beberapa update soal kasus Agus beberapa minggu belakangan ini, itu nggak ada habis-habisnya. Bahkan masalah Agus ini itu bisa dikatain masih viral banget dan nggak bakal selesai dalam waktu dekat. Apalagi kalau ngelihat sosial media, itu pasti banyak banget yang nongol video-video perkara si Agus ini. Atau bahkan kalau ngelihat media sosial, si pengacaranya si Agus itu, yaitu Farhad Abbas, itu banyak banget kata-katanya yang manas-manasin suasana. Nah, gimana lanjutan dari kasus si Agus ini, yang sekarang jadi makin rumit, terus ngebawa lagi pengacara terkenal Farhad Abbas? Mari kita bahas. Jadi, setelah dihujat abis-abisan sama netizen gara-gara gunain uang donasi buat hal-hal yang nggak semestinya, si Agus ini bukannya minta maaf, tapi malah mau nuntut si Mbak Novi yang udah bantuin ngasih donasi. Yang bikin kasus ini itu makin panjang dan semakin rumit. Jadi, setelah si Agus ini selesai podcast sama Denny Sumargo pada tanggal 15 Oktober 2024, yang mana pada podcast itu, keluarga si Agus ini dipertemukan langsung dengan Novi selaku pemilik yayasan sosial yang pertama kali ngebantu si Agus ini. Jadi, singkatnya, di podcast tersebut, si Agus ini dan keluarga itu udah klarifikasi kemana aja duit itu keluar. Hingga sampai kesepakatan bahwa uang donasi tersebut bakal dipindahin lagi ke yayasan. Terus, di akhir podcast tersebut, mereka juga sempat saling minta maaf, dan harusnya dari sini kelihatan kalau seharusnya masalah ini udah kelar. Tapi ternyata, nggak lama setelah podcast sama Denny Sumargo, tiba-tiba muncul sebuah video yang diunggah sama seorang pengacara yang cukup terkenal, yaitu pengacara Farhad Abbas. Nah, di dalam video itu, si Farhad Abbas ini, dia teleponan sama si Agus, yang mana si Agus minta tolong sama si Farhad Abbas buat menuntut si Novi, gara-gara udah cemarin nama baik keluarganya di sosial media. Nah, kenapa si Novi ini dibilang kalau dia mencemarkan nama baik Agus, itu karena menurut si Agus, perkataan si Novi ini itu jatuhnya kayak menghina dan menjelek-jelekan nama baik keluarga si Agus, terutama kata-katanya di media sosial. Sehingga, menurut si Agus ini, kata-kata si Novi itu jatuhnya malah menggiring opini orang-orang di internet buat memandang buruk keluarga si Agus ini. Terus, selain menganggap si Novi ini menjelek-jelekan nama keluarga si Agus ini juga bilang kalau pemindahan uang donasi yang dia lakukan setelah podcast sama Denny Sumargo itu disuruh atau menurut si Agus itu dipaksa sama si Mbak Novi sendiri. Nah, nggak cuma Agus doang yang menyerang si Novi, tapi pengacaranya si Agus ini juga menaruh curiga sama si Novi sendiri. Karena menurut si pengacara, ada kemungkinan kalau si Novi ini itu pasti menyelewengkan dana donasi yayasannya sendiri buat kepentingan pribadi si Novi. Tapi perlu dicatat, ini cuma asumsi dari pengacaranya si Agus. Pokoknya si Novi ini itu diserang habis-habisan sama keluarga si Agus dan pengacaranya Farhad Abbas, sampai digali-gali kesalahan sekecil apapun dari si Mbak Novi ini. Setelah si Agus sama pengacaranya selesai ngebuat laporan tersebut, kasus ini semakin hari itu semakin memanas dengan pengacaranya si Agus ini. Apalagi kalau ngomongin si pengacaranya Bang Farhad Abbas yang memang gitu biasanya kalau lagi berurusan sama sebuah kasus. Nah, di instastory-nya si Farhad Abbas ini itu bisa ditemuin banyak banget kata-kata yang bertujuan buat manas-manasin suasana. Mulai dari dugaan kalau si Novi ini menggunakan uang donasi yayasannya sendiri buat kepentingan pribadi, terus juga ada tantangan buat ngelakuin sumpah pocong sama pengacara ini, bahkan sampai ada juga yang ngatain para donatur yang minta uangnya kembali itu mending masuk neraka aja. Bahkan, paling parahnya, ketika di internet itu ada orang yang bikin petisi buat balikin uang para donatur, yang mana orang itu juga mau dilaporin juga ke polisi. Dari sini, kelakuan si pengacara Agus ini itu bikin geram banyak orang di internet, karena tingkahnya itu yang suka banget manas-manasin kondisi. Akhirnya, si Novi ini itu buka suara lagi di podcastnya Denny Sumargo. Yang kali ini, tujuan awal dari podcast ini itu buat naikin kasus dari Faisal, korban yang mengalami cedera di mata di sebuah acara Vespak yang hingga sekarang pelakunya masih belum ditangkap. Nah, niat si Faisal ini datang ke podcast Denny Sumargo itu supaya kasusnya itu blow up lagi dan pelakunya yang kabur itu bisa segera ditangkap sama pihak kepolisian. Tapi, ada hal yang menarik dari video podcast tersebut, yang mana di kolom komentarnya itu banyak orang-orang itu yang respect terhadap sikap Faisal daripada si Agus di dalam podcast tersebut. Karena di dalam podcast tersebut, si Faisal ini itu terlihat lebih tegar ketimbang si Agus yang dinilai orang itu menjual-jual kesedihan. Apalagi kalau ngebahas kondisi Faisal yang sekarang ini itu udah ditinggal istrinya dan harus mengurus kedua anaknya.
Nah, sedikit latar belakang si Faisal ini. Faisal merupakan seseorang yang sempat ditolong sama Novi buat dibukain donasi, dan donasi tersebut itu langsung ditransfer ke rekening si Faisal sama seperti kasusnya Agus. Tapi yang bikin berbeda itu transparansi dari keluarga Faisal yang selalu memberikan update kepada Mbak Novi soal kemana aja uang donasi tersebut itu digunain, dan tanpa diminta sama Novi sendiri. Selain itu, dalam podcastnya Denny Sumargo, Novi ini itu juga jelasin sendiri tanggapannya setelah dilaporin sama si Agus. Si Novi itu ngaku kalau dia itu nggak takut sama laporan yang dibikin sama si Agus dan pengacaranya, tapi malahan sedih ngelihat perilaku Agus yang sekarang. Saya ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus. Apalagi kalau mundur ke belakang, si Novi ini itu bisa dibilang sebagai orang yang pertama ngebukain donasi dan juga orang yang menaikkan kasus atau berita si Agus ini. Terus yang bikin si Novi shock itu adalah ketika si Novi tahu kalau uang sebesar 98 juta itu yang dipakai buat bayar utang rumah cuma 35 juta saja. Yang sisa dari 98 juta itu ada yang keluar ke rekening orang dan ada juga yang ke marketplace kayak toko hijau atau toko orange. Ya Bang, mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih Bang. Nah, di kesempatan yang sama, si Novi ini juga sempat ngungkapin kekesalannya sama oknum-oknum di sekitar Agus, yang bukannya dukung pengobatannya si Agus, tapi malahan memanas-manasi masalah ini, yang bikin kondisi masalahnya jadi malah separah ini. Terus, si Novi ini akhirnya juga ditanya soal kenapa dia ini masih ngurusin uang donasi tersebut. Tapi kalau melihat hukum yang ada, uang tersebut memang punya Agus dan nggak bisa nuntut apa-apa. Apalagi di awal nggak ada perjanjian antara Agus dan Novi. Tapi si Novi ini bilang kalau uang tersebut adalah uang yang dipercayakan donatur kepada yayasannya. Sehingga orang-orang yang ingin berdonasi itu pada ingin uangnya dibuat berobat dan bukan dipakai yang lain-lain. Oleh karena sebab itu, si Novi ini itu berusaha mati-matian buat jaga kredibilitas yayasannya dengan cara mengarahkan uang donasi tersebut ke tujuan awalnya, yaitu pengobatan si Agus ini. Perspektifnya adalah, gue nih, lu bantu. Kemudian gue terima uang donasi nih ya. Yang gue tahu nih, ini hak gue. Iya. Gue pakai nih. Logikanya kan lu nggak punya hak untuk ngatur gue. Perspektif itu. Kenapa lu jadi ikut campur? Wah, itu kan kredibilitas saya dipertaruhkan, itu poin pertama. Yang kedua, ini adalah amanah, Bang. Amanah dari masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli sama Mas Agus. Kalau saya membiarkan hal ini, nanti yayasan saya dipertanyakan, Mbak Novi, itu gimana Mas Agus kemarin udah diopen donasiin, dioperasi nggak? Jadi nggak dia? Nah, ada juga pendapat dari salah satu pengacara terkenal yang bernama Hotman Paris, yang mana katanya uang donasi tersebut itu memang secara hukum milik Agus, sehingga uangnya nggak bisa dituntut sama sekali. Tetapi jika ngomongin soal moral, sikap keluarga Agus ini memang bisa dibilang tidak terpuji. Pada akhirnya, kasus ini itu hingga sekarang masih belum selesai-selesai, dan belum juga kayak ada tanda-tanda bakal selesai di waktu yang dekat. Apalagi di beberapa media itu setiap hari pastinya masih ada aja update-update baru tentang si berita Agus ini. Bahkan, sampai para donatur-donatur sendiri itu juga udah pada muak sama kasus ini yang nggak selesai-selesai dan berencana ngelaporin ke polisi kalau si Agus ini itu nggak nyelesain masalah ini dengan damai. Nah, inilah update kisah panjang dan rumit dari kasus Agus yang entah sampai kapan bakal berlanjut kayak begini terus. Terima kasih udah menonton, dan semisal kalau ada yang salah atau kurang informasinya bisa ditambahin di kolom komentar.